Balas dendam? Sejak tadi aku hanya menatap jendela, melihat rintik-rintik hujan yang mulai turun. Perasaan masih tak tenang usai kejadian tadi. Berharap itu hanya karena perasaan takutku saja yang terlalu berlebihan. Kila, panggil Tante Maria sambil menyentuh tanganku. Aku pun menoleh padanya. Kamu gak kenapa-napa? Tanyanya. Gak apa-apa, Tan. Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Rio memperlambat laju mobilnya karena hujan semakin deras. Pendingin mobil pun semakin terasa dingin. Udah sampai mana? Yuk, tanyaku. Bentar lagi juga sampai Jogja, balas Rio yang sedang konsentrasi mengemudi. Ada apa sih, Kila? Tante Maria sepertinya bisa merasakan kegusaranku. Enggak ada apa-apa, Tante, elakku. Mobil terus melaju, sementara itu aku hanya menatap jendela yang berembun. Dengan latar air hujan yang turun dari atap mobil. Sekitar 20 menit kemudian, kami sudah memasuki kota Yogyakarta. Mau makan lagi? Tanyaku pada Rio. Masih kenyang gewe, balasnya seraya mengarahkan mobil menuju rumahnya. Iya, baru juga beberapa jam lalu makan, balas Tante Maria. Siapa tahu, Tan. Rio kelaperan. Mobil sudah memasuki area perumahan. Tak lama kami pun tiba di rumah. Aku dan Tante Maria diminta turun duluan. Sementara itu, Rio memarkirkan mobilnya di depan rumah. Gak dimasukin mobilnya, yuk, tanyaku. Enggak, entar mau dipakai lagi, balasnya. Wih, mau nongkrong pasti. Yoi, aku pun berjalan masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar untuk ganti baju. Kunyalakan pendingin ruangan, duduk di tempat tidur sambil menatap cermin di depan meja rias. Entah mengapa, masih terasa deg-degan saat melihat cermin. Khawatir ada sesuatu di belakang. Kuambil pakaian di dalam koper, lalu berjalan menuju kamar mandi. Setelah 5 tahun meninggalkan Indonesia, aku jadi tidak terbiasa dengan cuaca di sini. Suhu panas Surabaya membuat badan terasa lengket, penuh dengan keringat. Aku yang terbiasanya jarang mandi, setelah tiba di Indonesia harus lebih sering mandi. Setelah mandi, aku kembali berbaring di atas tempat tidur, sambil menatap langit-langit. Kuraih tas yang ada di atas nakas, lalu mengambil ponsel. Aku baru teringat, belum mengabari Melinda kalau sedang ada di Indonesia. Ku coba mengirim pesan padanya. Ya, walaupun selama beberapa tahun terakhir ini kami agak jarang mengobrol. Namun aku harus menepati janji. Jika pulang ke Indonesia, maka jangan sampai lupa menghubunginya. Ting. Pesan balasan masuk. Seriusan lu ada di Indo? Melinda nampaknya tidak percaya kalau aku benar-benar ada di Indonesia. Beneran, Mel? Aku mencoba meyakinkannya. Gewe masih gak percaya. Ku kirim foto yang kuambil saat makan di rest area dan tiket pesawat. Setelah itu, dia baru percaya. Wah, bisa ketemuan dong, yuk, di mana? Lu pulangnya kapan? Masih 5 hari lagi. Duh, Gewe masih ada kerjaan di Kalimantan, jauhnya. Gewe kira lu ada di Jakarta, kagak. Tapi Gewe usahain kerjaannya cepet kelar, biar bisa ketemuan. Dah lama banget soalnya gak ketemu. Lu, iya buruan kelarin. Entar Gewe keburu balik. Siap, Bu. Obrolan pun berlanjut. Aku mulai membicarakan hubunganku dengan Carl. Melinda sempat terkejut. Bagaimana kedua sahabatnya ini bisa menjalin cinta diam-diam tanpa sepengetahuannya. Bahkan akan menikah dalam waktu dekat. Tok, tok. Kila, mau makan? Tanya Tante Maria dari luar kamar. Ya, Tan, nanti Kila keluar, sahutku. Kulihat jam di layar ponsel,
Tak terasa sudah hampir 1 jam mengobrol dengan Melinda. "Mel, nanti ngobrol lagi, ya?" Tante Maria ngajak makan. "Oke." Kila obrolan pun berakhir. Bergegasku berjalan keluar kamar, menghampiri Tante Maria yang sedang memasak sesuatu di dapur. "Masak apa, Tan?" tanyaku. "Ayam filet goreng tepung sama capcay," balasnya sambil mebaluri potongan ayam dengan kuning telur. "Ada yang bisa Kila bantu?" tawarku. "Potongin sayuran aja, buat nanti bikin capcay." "Oke, sip." Aku mengambil wadah berisi sayuran yang sudah dicuci bersih, lalu memotongnya. "Rio kemana, Tan?" tanyaku sambil memotong sayuran. "Dia sih udah pergi lagi. Paling nongkrong sama temen-temennya," balas Tante Maria. Sekitar 15 menit kemudian, semua masakan sudah siap. Kami pun pergi ke ruang tengah untuk makan sambil menonton televisi. "Kila," ucap Tante Maria di sela-sela kami makan. Aku menghentikan makan. "Iya, Tan," balasku. "Waktu di rumah Pras, kamu ingat gak nanya sesuatu ke Tante?" Aku mengerutkan dahi, mencoba mengingat-ingat obrolan di rumah Om Pras. "Nanya apa ya, Tan?" tanyaku balik. "Masih muda aja udah pelupa. Beneran gak inget Tan? Coba kasih kisi-kisi, siapa tahu nanti Kila ingat tentang bunda kamu." Ku coba berpikir lebih keras. Pertanyaan tentang bunda apa yang kulontar tadi siang. Namun, lagi-lagi aku tidak ingat. "Ngerah, Tan, gak ingat. Kenapa bunda kamu nasibnya gak sama kayak Stephen, Kevin atau ayah kamu?" jelas Tante Maria. "Oh iya, kan tadi siang Tante jawab gak tahu." "Bener, kan?" tanyaku. Tante Maria belum menjawab pertanyaanku. Jangan-jangan sebenarnya Tante tahu alasannya, tebakku. "Iya, Tante tahu." "Tuh kan, kenapa tadi siang bilang gak tahu?" "Soalnya Tante gak mau ngomongin ini di depan Pras." "Oh begitu, jadi alasannya kenapa, Tan?" Aku juga penasaran. Kalau bunda meninggal sebagai tumbal terakhir, kenapa tidak meneror penghuni rumah juga? Apa jangan-jangan karena bunda meninggalnya di rumah sakit? Bukan karena itu. Terus apa dong? Apa bunda bukan tumbal terakhir? Bukan. Sebuah jawaban singkat yang membuatku berpikir keras. Jika bunda bukan tumbal terakhir, lalu siapa? "Bunda kamu meninggal karena berusaha melawan siluman ular itu," ucap Tante Maria. Tante Maria mulai menceritakan kejadian saat di rumah sakit 5 tahun lalu. Sebuah kejadian yang mungkin tidak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bagaimana tidak, kakak satu-satu harus direnggut oleh siluman ular itu di depan matanya. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Sehabis Rio antar kamu ke bandara, Tante minta dia untuk jemput seseorang. "Siapa, Tan?" "Mas Indra, anak dari Mbah Prono." Mbah Prono, nama yang selalu kuingat. Dia rela mengorbankan nyawa hanya untuk melindungi aku dan bunda. Walaupun usahanya gagal, Mas Indra mau balas dendam karena siluman ular itu udah ngebunuh bapaknya, ucap Tante Maria. "Apa balas dendamnya gagal?" tanyaku. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, karena aku sudah tahu jawabannya. Bunda tetap meninggal dunia, berarti balas dendamnya gagal. Mas Indra emang gagal nyelamatin nyawa bunda kamu, tapi dia berhasil mencegah siluman ular itu ngebawa bundamu ke tempatnya, jelas Tante Maria. "Kok bisa?" tanyaku penasaran. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.